نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون إن أصدق الحديث كتاب الله وأوفق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم عليه السلام وخير السنن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قل وذل خير مما كثر وألهى قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan salat Jumat di tempat yang penuh barakah ini, dan mudah-mudahan salawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur juga yang tiada henti kepadanya karena kita dapat menjalankan puasa yang insya Allah sudah hari yang ke-12, dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa yang akan kita lakukan mendapatkan inayah beserta taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada ayat yang sangat populer ketika menjelang bahkan memasuki bulan puasa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini mungkin setiap muslim hafal ayat ini, dan tidak ada yang dalam Al-Quran, dan toh kalau ada sangat jarang ayat-ayat hukum yang menjadi satu seperti ayat-ayat puasa, dan rentetannya sangat juga luar biasa. Kalau ayat haji bertebaran di mana-mana, ayat zakat bertebaran di berbagai surah, ayat sholat apalagi, tetapi ayat puasa memiliki keistimewaan yang juga luar biasa. Bukan berarti ayat-ayat yang terkait dengan hukum yang lain tidak memiliki keistimewaan, tetapi dari rentetan ayat ini mengandung hikmah dan rahasia Allah luar biasa. Dimulai dari ayat yang kemudian mengandung teka-teki, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di sini tidak menggunakan pasif, tapi tidak menggunakan aktif, tapi menggunakan pasif. Kataba, tidak kataballahu as-syiyam, tapi menggunakan kalimat kutiba yang Allah atau lafaz Allah yang ada dalam ayat itu dirahasiakan. Allah mewajibkan puasa
di dalam ayat itu Allahnya tidak ditampakkan, tetapi diwajibkan puasa. Apa artinya? Dalam beberapa tafsir bahwa secara otomatis makhluk hidup, terutama manusia, meskipun tidak diwajibkan oleh Allah, seharusnya dia berpuasa. Tapi karena manusia tidak semuanya memiliki kesadaran puasa, sehingga Allah bahasanya turun tangan untuk mewajibkan puasa. Selain juga banyak rahasia-rahasia puasa yang ada di dalam puasa itu sendiri. Khatib tidak akan membahas ayat ini, tetapi ayat yang selanjutnya setelah ayat yang kedua, yaitu Syahrul Ramadan, masih terkait dengan ayat puasa tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ juga tidak tercantum Syahrul Siyam, tapi yang tercantum adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bukan bulan puasa. Meskipun bulan Ramadan adalah bulan puasa, tapi Ramadan adalah nama dari bulan, bukan nama dari aktivitas itu sendiri. Ada apa dengan penamaan ini? Dan kemudian dilanjutkan setelah Syahrul Ramadan lagi itu, unzila fihi al-Qur'an. Kemudian beberapa ulama yang paling menekankan pada ayat unzila fihi al-Qur'an, sehingga disebut, beberapa ulama juga menyebutkan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Kenapa bulan Al-Quran diletakkan pada bulan Ramadan? Karena terkait dengan bagaimana Al-Quran diturunkan dan bagaimana Al-Quran masuk ke relung-relung hati seorang muslim, dan bagaimana Al-Quran bisa dimanifestasikan dan bisa dilakukan, dan bisa Al-Quran menyinari dirinya dan orang lain. Maka orang harus memulai dengan tirakat yang kita kenal dengan puasa. Seseorang agar Al-Quran benar-benar masuk kepada dirinya, maka dia harus melalui tahapan-tahapan yang luar biasa. Di antaranya adalah tirakat itu sendiri. Dan dia mengosongkan tubuhnya, pikirannya, badannya, semua yang ada di dalam dirinya dikosongkan dari maksiat-maksiat. Kenapa dikosongkan? Agar unzila, Al-Quran yang ia baca, Al-Quran yang ia dengar, Al-Quran yang turun pada dirinya benar-benar masuk ke dalam tubuhnya dan meresap pada dirinya, dan kemudian bisa diamalkan. Karena Al-Quran ketika masuk bersamaan dengan maksiat, maka Al-Quran menjadi kurang sempurna. Sehingga seseorang harus mengosongkan, harus memuasakan dirinya agar Al-Quran yang melalui atau dibaca setiap harinya benar-benar masuk dan bisa dilakukan. Meskipun tidak setara dengan Rasulullah, akhlakul Quran, akhlaknya Rasulullah, perilakunya Rasulullah sudah seperti Al-Quran. Tapi minimal kita di bulan puasa ini memperbanyak Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar memberikan syafaat kepada kita dan benar-benar masuk kepada diri kita, sehingga kita mampu mengamalkan. Tidak hanya dibuat bacaan yang pada bulan Ramadan ini berlipat ganda, dan insya Allah juga hasilnya ketika kita mampu mengaplikasikannya akan menjadi hudan linnas. Sehingga dalam ayat selanjutnya, kenapa ketika dalam diri seseorang Al-Quran sudah masuk, maka akan menjadi alarm dalam dirinya, yaitu hudan, petunjuk. Ketika dia melalui tempat-tempat maksiat, dibelokkan oleh Al-Quran, dibelokkan oleh Allah, karena dalam dirinya sudah ada petunjuk menuju jalan-jalan yang benar. Dan tidak hanya hudan linnasi wa bayyinatin minal furqan, maka seseorang akan cepat mendeteksi mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan, mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Inilah esensi bagaimana Al-Quran tidak kemudian
menjadi sesuatu yang hilang dalam diri kita, tubuh kita, pikiran kita. Tetapi Al-Quran di bulan puasa ini dengan tirakat kemudian masuk, benar-benar masuk. Sehingga beberapa ulama juga mengatakan, cukuplah engkau mempelajari Al-Quran, maka ilmu yang lain akan mengikuti Al-Quran. Mulai dengan kehidupan Al-Quran, mulai dengan belajar Al-Quran, maka ilmu apapun yang diinginkan maka akan memasuki pada diri seseorang itu. Kemudian ayat yang lain yang mungkin tidak ada hubungannya dengan ayat puasa, tapi kemudian masuk dalam ayat puasa, yaitu wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini tidak ada dalam ayat ini, bahasa puasa tidak ada. Kenapa ayat ini kemudian dimasukkan dalam ayat ini? Sama asbabun nuzul ayat ini, ketika orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, bagaimana bisa antara saya dengan Tuhan dekat? Jarak antara saya dengan langit 500.000 tahun untuk bertemu dengan Tuhan. Itu baru lapis pertama, belum lapis yang kedua, belum lapis yang ketiga. Kemudian Rasulullah menjawab, anni fa inni qarib. Itu ada jawab dari idza yang kedua. Artinya Allah itu tidak jauh, dan Allah begitu dekat dengan manusia. Ada yang mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini juga berlatar belakang dari Sayyidina Umar yang mengadukan diri kepada Rasulullah bahwa dia telah melakukan hubungan dengan istrinya di malam bulan Ramadan. Mungkin pada masa lalu sebelum diperbolehkan melakukan hubungan itu takut mengotori kesucian bulan puasa, sehingga pada bulan puasa malam pun untuk tidak melakukan hubungan-hubungan itu. Tapi setelah ada ayat wahillah lakum lailatul siyam menjadi diperbolehkan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tidak ada doa yang kemudian tidak dikabulkan. Semua dikabulkan. Dan sebelum ayat dikabulkan bahwa setiap doa akan dikabulkan, ujibu da'watad da'i idza da'an, ada inni qarib. Allah dekat, dan Allah sangat dekat pada diri seseorang. Dan ini juga indahnya bahwa ayat ini didahului dengan ayat-ayat puasa. Apa artinya? Bahwa orang yang mau berdoa dan diterima oleh Allah, maka juga harus melalui tahapan-tahapan yang disebut dengan tirakat. Maka saya jadi teringat guru saya ketika MTS dulu mengatakan, ketika engkau akan berbeda dengan kebanyakan orang, maka berbedalah hari ini. Kalau engkau mampu berbeda hari ini, maka suatu saat engkau akan berbeda. Tapi dia menekankan pada ketika seluruh orang tertidur, maka kamu jangan ikut tidur, tapi bangunlah mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seluruh orang kenyang, kamu jangan ikut kenyang, maka laparkanlah tubuhmu, maka niscaya Allah akan memperhatikanmu. Karena tidak ada hamba yang melakukan berbeda, beribadah kepadanya, kemudian dia sia-siakan. Apa artinya? Bahwa di sini ada yang namanya puasa, tirakat. Ketika seseorang sudah tirakat kepada Tuhan, kemudian memuasakan dirinya, maka insya Allah yang namanya doa tidak pernah akan ditolak, kecuali falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apalagi ada hadis bahwa la turaddu du'aul muslim, la turaddu ad-du'a, tidak akan ditolak yang namanya doa, yaitu as-sa'im hatta muftir hatta yuftir. Du'aul sha'im hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ini kesempatan yang besar untuk kita benar-benar melakukan puasa yang benar-benar puasa yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Tidak seperti puasanya orang yang kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas.
artinya puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi benar-benar dalam bulan puasa kita bersama memperbanyak doa dan zikir dan istighfar kepada Allah, lebih-lebih memperbanyak Al-Quran, dan Al-Quran insya Allah akan memberikan sinar kepada kita. Dan kalau kita sudah disinari oleh Al-Quran, maka kita akan mudah untuk mendapatkan petunjuk dan Al-Furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا رافع المهمات. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل سكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفر والمشركين. اللهم دمر اليهود والإسرائيل وشتت سملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر المجاهدين على أعدائنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحمد لله رب العالمين.